Zainul ini pada tanggal 28 September 2023 sebuah platform streaming berbayar yang beroperasi di hampir seluruh negara di dunia ini, yakni Netflix, merilis sebuah film dokumenter yang membuat publik, terutama masyarakat di Indonesia, ini mengalami dejavu terhadap peristiwa 7 tahun silam, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2016. Film ini berjudul Ice Cold, Murder Tovi and Jessica Wongso. Bagaimana masyarakat tidak mengalami tsunami kenangan 7 tahun silam? Film Aaron Rob Sixsmith ini mengkombinasikan film dokumenter dan trailer atau pembunuhan, dan diberi bumbu favorit masyarakat Indonesia, yakni drama, sensasi, dan juga misteri. Jelas sensasi-sensasi ini ala telenovela, ala sinetron, kisah gangster, mafia, dan pembunuhan ini semacam Sherlock Holmes. Dan juga bagi pecinta manga ini biasanya dikenal di film Detektif Conan. Nah, karena itu film ini yang berdurasi 1 jam 26 menit, jadi tidak terasa panjang. Padahal pada dasarnya film dokumenter ini hanyalah menampilkan koleksi-koleksi footage berita, kesaksian jurnalis yang meliput, wawancara dengan ayah, orang terdekat Jessica, Mirna, pengacara, dan sebagian saksi serta petugas di pengadilan, dan juga komentar para pengamat. Hari ini kita tidak akan membahas kopi, tidak akan membahas filmnya. Kenapa tidak membahas filmnya atau kasusnya? Karena menurut asas hukum bahwa res judicatum pro veritate habetur. Saya mengutip pendapat dari ahli hukum bahwa semua putusan hakim harus dianggap benar. Kita tidak ingin seperti vibes beberapa yang ditimbulkan dari film ini, ingin mengulik kasus ini lagi. Namun lebih fokus kita akan membahas kopi yang diminum oleh Mirna, atau nama lengkapnya adalah Wayan Mirna Salihin, yang dipesankan oleh Jessica Wongso di Cafe Olivier saat ini. Apa kopinya itu? Yakni Ice Vietnamese Coffee atau es kopi Vietnam. Oleh karena itu, kita sedang di sebuah kedai coffee shop yang ternama di Kota Uligi, yakni Stigma Coffee, bersama sang barista, yakni Marco Vandimas. Halo Mas, kita berjumpa kembali setelah beberapa kegiatan event kemarin. Saat ini masyarakat sedang mengikuti vibes, yakni terkait munculnya kembali kenangan 7 tahun silam kisah kasus pembunuhan, yakni yang berhubungan dengan kopi. Tapi kita akan lebih fokus kepada kopinya karena kita datang ke ahlinya, yakni yang biasa membuat kopi. Nah, kalau boleh tahu, Ice Cold Vietnam ini yang dipesan sebenarnya oleh Mirna, namun oleh Jessica Wongso sudah dipesankan terlebih dahulu sebelum dia datang. Saya ingin tahu sebenarnya asal kopi Vietnamese ini dari mana? Kalau dari asalnya sendiri, kalau ini ikoniknya kopi dari Vietnam. Jadi asalnya memang dari negara Vietnam. Ya. Sejarahnya? Dari sejarahnya sendiri, dari waktu itu jadi perkembangan kopi itu masif di sana di masa-masa perang dunia. Itu mereka masih dijajah oleh Prancis, masih sebagai masyarakat jajahan. Mereka dikenalkan oleh oleh Prancis kan, Budayanya. Nah, waktu itu si masyarakat yang terjajah maksudnya tentunya enggak memiliki kemampuan untuk bisa merasakan si kopi khas Eropa ini.
Jadi mereka menciptakan karakteristik kopinya sendiri melalui gitu. Apalagi setelah di perang dunia itu yang mereka setelah dijaga Jerman, mereka di sana memutuskan untuk si kopi robusta sebagai komoditas utama di Vietnam. Jadi waktu itu Vietnam menjadi salah satu produsen kopi lainnya robusta. Nah, kalau kita lihat kemarin kita ngulik dan juga mungkin pemirsa ikutin rekonstruksi, kemudian juga ketika di peradilan ada beberapa peralatan. Nah, mau kita ketemu dengan baristanya juga, di sini juga banyak peralatannya untuk membuat ice coffee atau kopi Vietnam ini, es kopi Vietnam ini, alat apa saja Mas yang dibutuhkan? Sebenarnya yang identik dari Vietnam itu yang unik dari karakteristik kopinya di mereka sampai menciptakan namanya si pin, namanya mereka nyebutnya. Ini ya kalau kita sebutnya biasanya alat ini diciptakan tujuannya untuk menghindar tekstur sama karakter rasa yang bisa dihasilkan melalui mesin espresso. Cuma menyederhanakan. Iya, menyederhanakan. Jadi hasil yang yang keluar dari alat ini itu karakteristik kopinya bakalan sama espresso. Kenapa bisa gitu? Karena di alat ini kita dapat banyak filter. Jadi versi sederhana ada tatakan bawahnya. Itu ada chambernya sebagai wadah air sama bubuk kopi. Oh iya. Bagian dalamnya juga terdapat filter lagi. Jadi dari segi filternya ada 3 filter yang dari logam dan tiga lapis filter kita. Kenapa ada 3 lapis filter di sini? Karena memang karakteristik yang dihasilkan dari kopi ini itu bertujuan untuk mengejar karakteristik rasa espresso. Kalau saya melihat di barang buktinya itu kemarin tidak menggunakan yang ini. Ya. Apakah ada alat lain yang ketika yang memang menghasilkan? Kalau di kopi sebenarnya ada banyak alat dengan kemampuannya sendiri-sendiri. Misalnya ada contohnya si Aeropress atau yang populer waktu itu adalah si steam. Nah, seperti ini. Ya. Saya lihatnya di rekonstruksi dan juga di peradilan seperti ini. Ya. Jadi si fin ataupun Vietnam VCC itu sama-sama menggunakan teknik atau melalui tetesan Drop gitu ya. Gitu. Jadi bisa juga digunakan si VCC ini untuk menghasilkan karakter rasa mungkin mendekati si fin. Tapi kalau yang pakai V60 ini saringannya yang digunakan dalam V60 ini, kalau si pin kan kita menggunakan filternya logam 3 lapis. yang kecil. Kalau di V60 kita filternya bentuknya seperti ada keras dan bentuknya juga kopi. Fokusnya rene. dengan Oke. Ini dari segi alat untuk drippingnya dari kopi. Kemudian yang lain, alat-alat yang lain Mas. alat-alat yang lain yang biasa digunakan di coffee shop punya Grinder. untuk menjadikan biji kopi menjadi bubuk. Selain itu ada si auto ya. kettle namanya. Kalau di coffee shop itu karakteristiknya yang digunakan adalah bottleneck dan kita bisa mengontrol air Yang dituangkan ke kopi. ya. Berarti dia awalnya berbentuk beans atau biji, baru kemudian di grinder. Oh, di grinder. Kita tuang pakai teko-tekonya yang sedikit khusus, ada corongnya kecil ini untuk bisa si barista itu mengontrol Jadi air yang turun ke alatnya ini juga harus ada kontrolnya sendiri. Tidak sembarangan. ya. Iya. Kemudian kemarin di sana kan pakai V60 alatnya.
bukan yang bin. Apakah ada perbedaan nantinya antara pakai bin dan juga bin? Sebenarnya kalau perbedaan dasarnya kalau adalah kombinasi. Jadi kalau masing-masing alat pastinya punya karakter sendiri. Ya. Jadi kita tidak mungkin bisa menghasilkan karakter rasa yang kurang lebihnya sama atau mendekati. Memang terlihat kalau yang pakai fixis ini lebih elegan. Oke gitu. Kemudian kalau bahannya apa aja? Bahannya. Bahan yang digunakan biasanya kopi Vietnam itu mereka kulturnya biasa nikmatin kopi dengan kopinya aja atau yang sudah manis biasanya menggunakan gula. Waktu itu karena harga susu di sana cukup mahal, jadi mereka bikin menggunakan pengganti susu atau alternatif milk seperti condensed milk, susu kental manis, atau creamer, atau evaporasi seperti itu. Oh, sebenarnya seperti susu kental manis itu sebenarnya ngakali. Ya. Untuk ya, karena saat itu penjajahan, ya. Jadi mereka ingin menghasilkan rasa yang kurang lebih sama. Ya. Kalau kita ngulik di Cafe Olivier itu kan pakai takarannya, kalau saya ulik berdasarkan beberapa website itu kan 200 gram kopi robusta dan juga 50 mg susu untuk setiap Vietnam ice coffee atau ice coffee. Apakah takaran itu memang seperti itu atau apakah setiap kedai itu berbeda komposisinya? Sebenarnya kalau masalah takaran itu kembali lagi ibarat kita chef nih Pak, itu pastinya seperti rahasia dapurnya. Jadi bakalan masing-masing SOP-nya bakalan berbeda di sini. Kalau saya lihat umurnya yang adopsi di sini menggunakan alat ini sebenarnya sudah cukup menggunakan sekitar 15 ke 20 gram bubuk kopi saja. 15 sampai 20 gram. Ya, jadi yang terjadi di Olivier ya mungkin kalau saya lihat dari penggunaannya sekitar kita di sini rata-rata itu menggunakan sekitar 25 sampai 30 mili SKM susu kental manis. Kalau di Olivier kan 50. Bisa jadi kalau menurut saya itu adalah versi medium. Kan ada yang large, ada yang medium, ada yang small portion gitu kan. Itu yang versi mediumnya. Jadi di sini mungkin seperti porsi untuk 2 gelas gitu. Untuk porsi 2 gelas. Ya. Makanya di gelasnya yang diminum oleh Mirna kan besar itu ya. Besar. Itu berarti untuk takarannya itu sebenarnya tidak harus 200 gram, 50 tidak. 200 gram. Tergantung taste yang diinginkan, tergantung kalau di kedai gitu tergantung si ownernya karakteristik rasa kopi yang mau dimunculkan seperti apa, seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa pakai V60 atau pakai alat ini yang asalnya dari Vietnam, tapi yang jelas disesuaikan dengan SOP dari kedai masing-masing. Ya. Oke. Berikutnya pertanyaan saya, ketika kita lihat konstruksi di peradilan itu, ketika pesanan itu datang, ternyata kan tidak berupa gelas yang sudah jadi ice coffee, tapi ternyata proses untuk menuang air panas itu di depan customer. Iya. Apakah ada perbedaan nantinya menuangnya di depan customer dan di belakang atau di barnya sendiri atau mungkin di dapur? Sebenarnya kalau perbedaannya yang signifikan menurut saya pribadi enggak juga, tapi itu dilakukan karena sesuai prosedur SOP yang berlaku di kedainya. Itu istilahnya kalau di kita gini, misal contoh kedai saya itu barnya terbuka kayak gini kan Pak. Open bar. Ya, open bar kayak gini. Jadi itu salah satu bentuk servis kedai menunjukkan atau bentuk atraksinya si barista gitu ya. Di nyeduhnya di depan customer biar kelihatan kualitas kopinya, terus tekniknya seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk servis. Oh, bentuk servisnya. Ya. Wah, menarik sekali sebenarnya. Saya tertarik. Itu proses penyeduhannya dan sebagainya itu luar biasa. Boleh kita coba? Boleh. Langsung boleh kita coba. Oke, tapi biar vibes-nya dapat seperti di proses itu, kita pakai yang seperti di Cafe Olivier aja. Akan V60 ya. Betul. Ya, kita coba. Pertama-tama tentunya kita harus lihat dulu Pak. Jadi karakteristik beans-nya di sini lagi ada beans
Excelsa Tegalasri. Oh, Ya, produk lokal. Produk lokal. Lokal pride dari Kalau yang Belingi. digunakan Mirna itu kan dia pakai Robusta dengan level roasting. Nah, selain alat dan kopinya yang unik di Vietnam, mereka itu sebenarnya juga punya keunikan di tingkat level roastingnya. Jadi salah satunya adalah level roasting yang seperti ini. Mungkin bisa saya tunjukkan level roasting Ya. reguler. Oke, level roasting reguler Reguler ya. yang biasa ini digunakan gitu ya. Oh, jadi tingkat kematangan roasting itu berbeda-beda ya? Iya, tingkat kemasangan roasting juga mempengaruhi dari hasil ekstraksi rasa kopinya. Jadi kalau biji-biji kopi biasa reguler, dia juga disangrai gelap. Tapi tidak segelap kalau yang di Vietnam. Jadi bisa kita lihat di sini kalau yang versi regulernya gelap juga, tapi belum sampai berminyak. Tapi kalau yang kita gunakan sekarang, ini adalah level roastingnya yang sudah sedikit berminyak seperti ini. Ini minyaknya dihasilkan dari kopi itu sendiri atau memang ditambah? Dari kopinya sendiri. Oh, jadi dia mengekstrak, muncul Ya, minyaknya. Oh. Semakin kopi itu disangrai lebih gelap, dia akan mengeluarkan minyak-minyak. Jadi udah ada minyak-minyaknya di dalamnya. Karakteristiknya rasa juga seperti itu. Kalau di Vietnam sendiri, mereka tuh biasanya nyangrainya malah ditambahkan ini rempah-rempah. Ditambah rempah ketika menggorengnya. Ya, ketika menggorengnya. Kadang mereka memasukkan bubuk vanila, vanili, atau ini biasanya powder cocoa gitu disangrai bersamaan dengan coklat, atau biasanya juga menggunakan apa itu namanya, rempah kayu manis? Ya, kayu manis. Kayu manis juga ya? Iya, kayu manis juga. Jadi karakter rasa yang dihasilkan dari apa namanya si biji kopi hasil dari Robusta Vietnam itu lebih identik berminyak kayak gini. Kenapa? Karena semakin biji kopi itu disangrai lebih gelap, body atau tekstural biji kopinya itu kepekatannya akan lebih meningkat gitu. Boleh saya icipi ini, Mas? Boleh, Mas. Wah, kita coba nih pemirsa saya. Ya. Berbeda dengan Ya, tentunya seperti itu. Oke. Lanjut. Boleh langsung kita coba. Kita coba ya. Jadi untuk SOP-nya yang di sini, kita gunakan sesuai standar SOP yang sedang berjalan di sini ya, Pak. Ya. Yang sering dijalankan di sini. Untuk kopinya sendiri, saya biasa pakai 20 gram. 20 gram bubuk kopi. Dengan level roasting yang medium to dark, yang lebih gelap, yang lebih pekat. Tujuannya adalah untuk mendapatkan tekstural rasa kopi yang mendekati hasil espresso. Jadi bodinya tebel gitu. Kalau boleh tahu, Mas, mesin espresso ini sekitaran berapa harganya, Mas? Macam-macam, Mas. Jadi itu ya. Jadi ada yang versi versi murah atau versi yang manual. Ada juga yang versinya dengan kualitas dengan sensor-sensornya yang cukup bagus, ratusan juta juga. Ratusan juta juga ada. Enak manual gini aja ada. Manual saja. Oke. Kita giling dulu. Ya. Ini tadi untuk ukuran gilingannya biasanya juga bisa ditentukan. Jadi kita mau gilingan kasar atau gilingan halus seperti itu. Untuk kopi Vietnam sendiri pastinya tentunya masing-masing kedai bakalan kalibrasi sendiri sesuai SOP atau karakteristik rasa si Vietnam drip yang mereka inginkan. Kalau kasusnya yang saya lakukan ini tadi, si gilingannya udah saya kalibrasi, udah saya sesuaikan dengan ukuran gilingan yang untuk ke fin. Ya sudah saya setel. Apa namanya? Jadi ukuran gilingan yang saya pakai di sini medium to fine. Medium to fine. Ya, jadi seperti garam dapur. Seperti garam dapur. Ya. Oke. Jadi sedikit kasar tapi tidak kasar-kasar banget, halus pun juga tidak terlalu halus banget. Kurang lebihnya kurang lebihnya seperti ini. Ya betul, seperti garam dapur. Betul. Saya bersihkan.
dalam versi ini. Iya. Nanti mau cut, Mas. Ya, ya. Nek tipenya sing anu emang gampang kotor gitu. Tipenya si Ini terus. posisi kikat ya. Jadi seperti garam dapur seperti ini. Ya, Langsung kita siapkan gelasnya sesuai yang di di Oliver. Oliver. Langsung ada susu kental manis di bagian bawah. Langsung es batu, setelah itu drippingnya di V60 ya. Oh ya. Sebentar, ini pertanyaan saya. Ini kan panas. Ya, Ada es batu. ya. Ini seperti dua hal yang kontradiktif. Ini kenapa Mas seperti itu? Sebenarnya kalau dari prakteknya sendiri itu kembali lagi tergantung SOP kedainya. Kalau saya pribadi lebih suka kita seduh di gelas yang lain dulu, habis itu kita dinginkan. Ya. Habis itu baru kita tuang ke es batunya untuk diserving. Kenapa seperti itu? Karena kalau menurut saya nanti kita seduh air panas langsung kena ke es batu, itu bakalan es batunya lebih cepat mencair. Oh gitu. Nah, kalau kita bilang kan kita ngejar body atau ketebalannya si tekstur tekstur hasil liquid kopinya. Kalau kena es batu langsung itu bakalan banyak air dan melepas rasanya jadi tidak tebal lagi gitu. Ya, ya. Tapi untuk hari ini kita coba langsung seduh ke es batu ya. Es batu ya. Ya. Kita buat seperti di TKP. Mirip mungkin seperti TKP. Kita kasih dulu susu kental manis. Ya. Seperti yang saya bilang, kental manis yang digunakan kalau untuk satu versi small ice Vietnamese, saya menggunakan 30 ml susu kental manis. Oke. Semuanya diukur, guys. Iya. Ya. Tidak sembarangan. Kita kasih es batu. Oke. Es batunya untuk gelas ukuran punya saya ini. Ya. Saya menggunakannya kurang lebih 100 gram ke 120 gram. 100 gram ke 120 gram. Ya, Oke. 100 gram ke 120. Langsung kita taruh. Sebentar. Terlalu penuh. Langsung kita taruh filternya di sini. Oke. Kita siapkan air panasnya dulu. Oke. Kalau boleh tahu, kenapa susunya di bawah? Kok enggak kopinya dulu biasanya? Sebenarnya tidak ada prosedural yang baku untuk mau susu dulu ataupun kopinya dulu, itu enggak ada masalah sebenarnya. Oh, enggak ada masalah ya? Ini untuk menggampangkan servingnya aja mungkin Pak ya. Oke. Oke, wah ini kita buat semirip mungkin. Tapi sekali lagi saya disclaimer, kami mohon maaf apabila nanti mungkin ternyata tidak sama. Kemudian mungkin kami mohon maaf juga dari Cafe Olivier apabila ini ada kurang tidak pasnya. Itu keterbatasan kami dalam mencari data. Sekali lagi kami disclaimer. Ya. Air panasnya sudah siap, langsung kita taruh bubuk kopinya ke dalam drippernya. Kita ratakan dulu. Habis itu langsung kita seduh sekaligus di depan customer seperti ini. Tujuannya apa? Biar customer itu bisa merasakan aromatik kopinya sendiri secara langsung saat diseduh. Selain itu juga bisa ditunjukkan kualitas sama ini bubuk kopi yang kita gunakan. Gitu. Pantesan saat di persidangan itu kan yang serving itu menyatakan bahwa Jessica tanya, kok wangi? Ini kopi apa? Iya, seperti itu. Ya, itu. Jadi tujuannya adalah untuk biar jadi bubuk kopinya kalau kita seduh seperti ini, ada proses blooming di sini, Pak. Jadi blooming ini adalah proses si bubuk kopi melepaskan zat-zatnya.
dan Gitu melepaskan ya. karbonnya gitu. Oke. Itu kita nyalakan timernya. Untuk si V6 drip sendiri, Ya, gimana? untuk si V6 drip sendiri Hmm? biasanya kalau di VIN ini Hmm? akan prosesnya selesai tuh di 5 sampai ke 10 menit Oke. biasanya. Makanya Hmm? kita di coffee shop gini kita Hmm? gunakan timer untuk mengunci resep yang sudah jadi SOP kedai Oh, gitu. ada timer aja. Kalau pakai V60 ini waktunya juga sama? Kurang. Bisa disesuaikan, ini kurang lebihnya sama nanti Hmm. gitu. Jadi kita tunggu blooming dulu. Jadi Hmm. tadi waktu saya tuang pertama kali bubuk kopinya akan mengembang. Pengembang Itu betul. adalah proses dia melepaskan gas-gas di karbon dioksidanya. Ah, Sekarang udah ini udah turun dia. ah. Artinya gas karbon dioksidanya udah selesai Hmm. pelepasannya. Hmm. Itu untuk membuang biar kita kalau minum kopi itu enggak kembung. Oh, Seperti gitu. itu. Ya, 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 ya. Setelah selesai boleh kita tuang lagi seperti ini Hmm. sampai si bubuk kopi terekstraksi secara sempurna dan jadi es kopi susu Vietnam. Oke. Sesuai konstruksinya dituang 3 kali ya Pak. Betul, dituang 3 kali. Mungkin saya juga menggunakan variabel yang sama juga. Apakah memang ada perbedaan dituang 3 kali, 4 kali atau Ya 1 kali? sebenarnya kurang lebihnya ada perbedaan. Perbedaannya adalah di tingkat ekstraksinya. Jadi semakin banyak variabel yang digunakan, otomatis si bubuk kopi akan menutupi pori-pori si kertas filter, atau kalau di sini itu juga menutupi itunya. Jadi dia bakalan semakin lama dan semakin terekstraksi secara lebih lama gitu. Bisa jadi kalau kelamaan jatuhnya over extract istilahnya, atau terlalu pahit, terlalu burn gitu. Kalau ini kurang lama, bisa dibilang itu adalah under extract. Under extract. Ya, atau bubuk kopinya tidak terekstraksi sempurna. Oh, gitu. Berarti sebenarnya biji kopi itu ada proses pemasakan lagi ya ketika di Iya, sini. sebenarnya seperti itu. Jadi sambil si barista itu menuang, Hmm. sambil dia memasak si bubuk kopinya. Makanya selain tekniknya ini, si airnya pun suhunya kita tentukan sebagai barista. Oh. Saya lebihkan dikit untuk mengejar time brewingnya. Oh, gitu. Oke, 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 oke. Oh, ini aromanya. Iya. Ya. Sayangnya nanti ketika ini ditayangkan, pemirsa tidak bisa mencium aromanya. Iya. Pantas dia penasaran, kok aromanya enak. Kalau penggunaan robusta dan arabica, apakah ada perbedaan nantinya untuk ice cold ini? Sebenarnya penggunaannya kalau di Vietnam sendiri, kenapa penggunaannya bubuk robusta? Itu tadi karena mereka adalah penghasil robusta terbesar. Oh, gitu ya. Tapi untuk di sisi favorit masing-masing pribadi, sebenarnya nggak ada masalah mau menggunakan bubuk arabica atau robusta. Bahkan kita yang praktek di sini tuh juga nggak menggunakan robusta sama arabica, kita malah menggunakan excelsa. Iya. Oke, local pride guys. Local ya. pride. Yeah. Oke. Kenapa yang saya pilih excelsa? Karena setelah saya coba dan kalibrasi, saya cupping si karakteristik si excelsa ini, itu memang lebih dominan ke arah robustanya, lebih bodinya lebih tebal, karakter rasa pahitnya itu juga dapat gitu. Jadi pakai full arabica seperti yang di sebelah ini, itu pun juga bisa sebenarnya dikejar karakteristik rasanya, misalkan dengan contoh di roasting lebih gelap seperti ini, jadi sudah ada minyaknya seperti ini, bisa jadi karakter rasanya itu juga lebih pekat walaupun punya identitasnya sendiri ya Pak kalau pakai arabica gitu. Bisa dikejar ke arah manapun sebenarnya ya, Iya, tinggal chefnya. Oke. Sampai penuh, sampai habis. Kurang lebihnya 5 menit. Saya tutup. Dan bentuk servingnya juga di sana di serving sedotannya di luar. Ya, seperti ini. Nah,
ini yang menyebabkan kejanggalan itu kan ketika di servis pertama ice cold ini kan sedotan di luar. Tapi begitu pesanan kedua yakni koktail Ya. itu yang menyampaikan koktail itu ternyata mengatakan sedotannya ini sudah di dalam. Ya. Apakah di dalam sedotan ini ternyata ada sesuatu dalam tanda kutipnya? Masukkan gini ya berarti Ya. Mas. Langsung Kemudian boleh. diaduk ya. Diaduk. Oke, kita coba. Wah, keren sekali. Jadi selain kenapa tidak langsung si kopi dicampurkan dulu dengan susu kental manisnya lalu langsung dituang ke ais batu, itu adalah fungsinya juga sebagai kayak gini, secara visual lebih menarik. Oh, Iya. betul. Ini kalau kita lihat bersama memang seperti es kopi. Ya. Tapi ternyata kan dalam kasus itu ada pertanyaan, loh kok mirip kunyit dan jamu kunyit itu kok dikasih jamu, kan pelayan bertanya-tanya seperti itu. Ternyata ada zat yang lain yang dimasukkan di situ. Iya. Saya coba. Boleh dicoba. Bismillah. Wah. Wah, luar biasa. Ya, pahit manis. Pahit, manis, balance, luar biasa. Iya. Menikmati kopi tidak panas tapi juga bisa dingin. Pantesan kopi kesukaannya Mirna seperti ini ya. Oke. Ya, bedanya beda. Setelah ini kan saya tidak kejang-kejang ya. Iya. Wah. Kalau saya juga mengulik di sana bahwa ketika stroke itu keluar dan sebagainya, ternyata harga. Nah, ini yang saya masuk ke harga ini. Harga satu gelas dari es Vietnam Coffee ini 38.000. Saya tidak menyampaikan yang sesuai koktail ya, itu 130 itu harganya. Udah, itu bukan komisi saya ini ya, karena mohon maaf kalau koktail berbeda dengan mocktail ya. Maka 36.000 untuk satu gelas dari Ice Vietnam Coffee. Itu harga Jakarta, kelasnya Coffee Olivier. Yang ketika masuk di kafe itu harus berdandan rapi, banyak brand di sana, ada Chanel, ada Louis Vuitton dan sebagainya. Kalau di kultur kita, terutama di daerah Wulingi dan juga Blitar sekitarnya, harga segitu bagaimana? Kalau menurut penilaian saya pribadi nih Pak, melihat si Cafe Olivier sendiri juga posisinya ada di Jakarta dengan kualitas bintang 5 gitu ya. Untuk harga 38.000, seperti yang saya bilang tadi, satu porsi ice Vietnamese, menurut sudut pandang saya itu terbilang sangat murah. Sangat murah, 38.000. Saya pribadi saja yang kondisinya di sini di tempat kita, saya kira harganya satu porsi itu kurang lebihnya di angka 60-80.000. Ternyata saya baru tahu juga kalau harganya cuma sekitar di 38.000. Menurut saya pribadi itu masih cukup murah. Cukup murah. Ya. Kita dapat harga ini dari film. Nah, ya jadi disclaimer dulu bahwa kita dapat harga itu dari film Ice Cold ini ya. Kalau di Wulingi, Blitar dan sekitarnya kurang lebih harganya berapa? Satu gelas ice coffee Vietnam. Kalau di kota-kota berkembang seperti kita ini, rata-rata teman-teman kedai atau pemilik coffee shop itu range harganya berkisar di harga 13.000 ke 18.000 rata-rata. 13.000 ke 18.000. Iya. Luar biasa. Seperti itu. Luar biasa para pemirsa, kita baru saja mendapatkan ini. Silakan nanti yang ingin menikmati, yang jelas di sini aman ya. Nanti bisa pesannya jangan pesannya jangan kopi sianida gitu ya. Pesan aja kopi seperti miliknya Mirna. tanpa elemen tambahannya. Silakan datang ke Stigma Cafe, tempatnya ada di Wulingi, depan POM SPBU Ngambak. Oke. Luar biasa. Saya akan habiskan ini, Mas. Terima kasih di sela-sela kesibukannya melayani pelanggan di kedai, masih menyempatkan untuk memberikan pengetahuan kepada kami yang penasaran dengan vibes sekarang ini, yakni tentang film, kasusnya, dan kopi. Terima kasih, sukses selalu, Mas. Dan juga mudah-mudahan senantiasa dapat pertolongan dari Allah untuk mengembangkan usahanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan semoga berkah. Pemirsa,
kopi seperti diri kita. Gula itu pasangan kita. Maka akan klop jika ada keduanya. Kadang ada unsur ketiga, susu, ais. Itu adalah seperti keluarga kita yang akan menambah flavornya tambah rich atau rasanya tambah kaya. Namun hati-hati, ada unsur keempat. Seperti di kasus ini ada sianida. Siapa sianida itu? Orang-orang yang berusaha untuk merusak rumah tangga. Mungkin orang ketiga. Hati-hati, mantan-mantanmu yang masih jauh di sana, hati-hati, jangan di call back ya. Ini jangan diajak untuk reunian. Oke, pemirsa TVN Umlingi, terima kasih telah menyaksikan edisi kali ini. Apakah Anda menyukai kopi yang dinikmati panas ataukah dingin? Silahkan tulis pengalamanmu di kolom komentar di channel ini. Terima kasih, saya Adi Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.